Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Mustafida selaku tutor untuk mata kuliah tugas akhir program atau TAP. Bapak Ibu dan rekan-rekan, pada minggu ini sudah dimulai perkuliahan secara daring. Jadi saya harap mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa aktif langsung dalam e-learning ya, karena program kita melalui e-learning medianya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi pertama kita akan membahas terkait konsep dasar akuntansi. Jadi sebetulnya materi tugas akhir program itu istilah lain yang biasa dikenal dengan teori akuntansi. Jadi perkumpulan semua materi yang sebetulnya sudah diambil oleh Bapak Ibu dan kita dalami dalam teori. Nah, teori-teori atau filsafat ini nantinya akan berguna bagi Bapak Ibu dalam penulisan karya ilmiah, karena di dalamnya ada konsep-konsep akuntansi secara teoritis. Nah, kalau biasanya sudah secara praktis, sekarang dikumpulkan dalam secara teoritis dalam tugas akhir program. Jadi, mata kuliah ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam penyusunan tugas akhir nanti di karya ilmiah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu di pertemuan pertama di sesi satu kita belajar terkait konsep dasar filsafat dan metodologi dalam pengembangan teori akuntansi. Nah, Bapak Ibu, untuk materi bisa langsung diakses dalam e-learning. Begitu juga untuk bahan bacaan, Bapak Ibu bisa mengecek di RPS yang ada di sesi pengenalan. Di sana sudah ada RPS dan sumber buku apa yang bisa digunakan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan bukunya Pak Suarjono. Itu lebih mudah untuk dibaca untuk materi teori akuntansi. Nah, untuk sesi pertama, materi inisiasi sudah tersedia dalam e-learning, begitu juga untuk file-file yang lain. Kemudian, jika Bapak Ibu akan menggunakan sumber bacaan yang lain atau video atau bahkan berita, artikel, dan lain-lain, dipersilahkan. Ketika nanti akan digunakan dalam sumber untuk menjawab pertanyaan di diskusi maupun tugas, mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan menuliskan sumber tersebut di bawah jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan dalam e-learning. Gitu ya. Baik, untuk sesi pertama nanti harapannya setelah mata kuliah ini Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami terkait konsep akuntansi ya. Jadi sebetulnya akuntansi itu apa sih? Kemudian apa sih teori yang menciptakan begitu ya eh, suatu konsep akuntansi. Nah, nanti juga Bapak Ibu akan belajar terkait teori deduktif, induktif, etis, dan sosiologis. Nah, ini sebetulnya mempermudah Bapak Ibu ketika nanti menulis karya ilmiah, Bapak Ibu bisa tahu, oh ini nanti penulisannya dalam bentuk induktif atau deduktif. Kemudian menganalisis bagaimana filosofi dan metodologi akuntansi dalam praktek akuntansi. Nah, sebetulnya teori-teori dalam akuntansi itu muncul karena apa sih? Oh, karena adanya gabungan antara apa namanya kondisi internal dengan eksternal yang ada di perusahaan. Sebetulnya seperti itu. Kemudian eh, pengertian filsafat akuntansi dan bagaimana perannya dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, ini saya akan coba jelaskan sedikit terkait materi di sesi satu terkait filsafat akuntansi dan perannya. Nah, Bapak Ibu, untuk materinya ini saya ambil dari materi dalam e-learning ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini filsafat akuntansi. Jadi sebetulnya akuntansi itu cabang filsafat akuntansi itu cabang ilmu akuntansi di mana di dalamnya berfokus pada dasar-dasar konseptual dan logis dari teori dan praktik akuntansi. Jadi yang awalnya praktik Bapak Ibu mencatatkannya dalam pengantar akuntansi, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi keuangan menengah, lab akuntansi. Nah, itu sudah dirangkum dalam filsafat akuntansi dalam bentuk teoritis. Nah, atau istilah lainnya
Kalau bukan filsafat akuntansi, bisa disebut dengan teori akuntansi. Di kampus-kampus lain atau universitas lainnya umumnya menyebutnya adalah teori akuntansi. Nah, filsafat akuntansi ini sebetulnya perannya adalah untuk membangun pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana prinsip tersebut dikembangkan dan diterapkan di praktik. Jadi, eh, yang sudah dilakukan itu kalau secara teoritis bagaimana begitu ya. Kemudian ada beberapa aspek dalam filsafat akuntansi. Jadi ada ontologi akuntansi, epistemologi akuntansi, dan aksiologi akuntansi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca di RBV, bisa menggunakan bukunya Pak Suwarjono. Kemudian terkait pengertian dan perannya bagaimana filsafat akuntansi dalam pengembangan teori akuntansi. Yang pertama, bahwa akuntansi itu tujuannya. Jadi kalau kita bicara apa sih tujuan akuntansi, kita sebagai akuntan itu sebenarnya adalah penyedia informasi untuk pengguna laporan keuangan. Jika kalau yang pengguna laporan keuangan adalah manajemen, maka kita adalah penyedia informasi yang relevan kepada manajemen. Nah, artinya bahwa tujuan akuntansi adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan atau user. Bagaimana teori akuntansi berkembang? Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa teori akuntansi itu berkembang mulai dari observasi empiris secara induktif ya. Jadi ada observasi, maka dikatakan induktif, kemudian dia atau logikanya adalah deduktif, berasal dari asumsi dasar. Kemudian apakah akuntansi bersifat objektif atau subjektif? Nah, ini bergantung pada standarnya dan metode yang dapat bervariasi di setiap negara atau industri. Karena setiap negara punya prinsip akuntansi sendiri, punya tujuan sendiri, maka setiap negara memiliki dasar atau standar untuk akuntansi di setiap negaranya. Nah, untuk pengembangan-pengembangan akuntansi akan dijelaskan lebih detail dalam materi ini. Kemudian jika saya lihat di referensi di sini sudah banyak kami sajikan bahwa bisa dari PSAK atau FRS karena kita sudah menggunakan adopsi dari FRS sehingga FRS juga bisa dijadikan sebagai apa namanya sumber. Bill Kawi juga bisa Bapak Ibu pakai eh, bukunya Pak Suarjono ini nanti berbahasa Indonesia atau Pak Hendriksen ini bisa digunakan untuk pembahasan teori akuntansi tapi yang berbahasa Indonesia dan mudah untuk dipahami bisa melalui bukunya Pak Suarjono ini bisa dibeli secara online atau Bapak Ibu bisa mengakses di websitenya Pak Suarjono namun terbatas atau sudah disediakan di RBV sebetulnya. Bapak Ibu bisa mengakses di RBV untuk sumber-sumber yang digunakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti ketika mengerjakan diskusi, dicantumkan juga sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena nanti penilaian akan saya lihat dari sumber apakah sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian jika nanti ada pertanyaan terkait materi atau yang lain terkait tugas akhir program mata kuliah TAP, Bapak Ibu bisa dan rekan-rekan bisa menghubungi saya melalui email atau langsung saja melalui chat e-learning dengan menyebutkan nama Bapak Ibu dan mata kuliah yang ditanyakan. Gitu Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi kedua di minggu selanjutnya untuk materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.